salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di kelas 12 1 pada materi ukuran penyebaran data berkelompok di SMA Negeri 2 Muara Tewek, Kabupaten Barito Utara. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat. Berikut videonya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Ketua kelas, tolong pimpin doa teman-temannya. Kemudian, Ibu akan mengecek kehadiran kalian untuk hari ini. Adakah di antara kalian yang tidak hadir? Tidak ada. Baik, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Selanjutnya, persiapkan peralatan untuk belajar matematikanya, buku matematika, alat tulisnya, dan buku yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan matematika tolong disimpan di dalam tasnya masing-masing atau di dalam lacinya. Perhatikan juga kerapian pakaiannya, yang kurang rapi dirapikan supaya kalian enak dalam belajar. Sebelumnya perhatikan tayangan ibu ini. Itu gambar tentang apa? Adit Sopo Jarwo. Tahu kan dengan 5 tokoh itu? Tahu. Nah, di situ diketahui berat badan dari kelima orang tersebut sudah diketahui. Ada Sopo 100 kilo, Denis 60 kg, dan seterusnya. Nah, berhubungan dengan ukuran penyebaran data tunggal, sebelumnya kan sudah kalian pelajari tentang hal tersebut. Berapakah kira-kira jangkauannya? Itu kan datanya data tunggal, karena datanya cuma sedikit, yaitu ada 5 saja. Iya, berapa jangkauannya kira-kira di situ? Jangkauannya di situ terhitung 65 kg. Dapat tadi? Dari itu kan untuk mencari jangkauannya adalah dengan rumus R maksimal dikurang R minimal. Dan yang sebenarnya adalah berat badan pokok yang dan R minimalnya adalah berat tadi 35 kg. Jadi R maksimal dikurang R minimal sama dengan 100 dikurang 35 sama dengan 65. Oke, baik. Berarti jangkauannya adalah 65 kilo. Kemudian ciptakan rata-rata untuk data tunggal. Siapa? Oke, silakan tuliskan jawabannya di papan. Jadi simpangan rata-rata untuk data berat badan Adit Sopo Jarwo-nya adalah 18 kilo. Kemudian yang ketiga, ragam atau variasi. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Ya, jadi ragam atau variasinya 470. Yang terakhir, simpangan baku siapa? Ya, silakan. Oke, jadi simpangan baku adalah akarnya dari ada ragam atau variasi. Yang ada permennya simpan dulu lah. Permennya disimpan dulu. Oke, kalian tahu jadi fungsi statistik itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali. Artinya dia sangat vital untuk diri kalian pribadi. Nanti kalau kalian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, apapun jurusan kalian melakukan penelitian, penyusunan skripsi, pasti kalian menggunakan yang namanya ilmu statistika.
sampai di pemerintah membuat suatu badan, yaitu Badan Pusat Statistik yang seperti kalian ketahui tadi, itu gunanya mereka untuk mencari data untuk seluruh Indonesia ini. Gunanya yang pertama untuk mengetahui misalnya sensus tentang penduduk, misalnya sensus tentang ekonomi dan sebagainya. Jadi, kenapa Ibu menyinggung tentang fungsi daripada statistik tersebut? Karena ada kaitannya dengan yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang ukuran penyebaran data kelompok. Kalau tadi kalian ada data tunggal ya, sekarang ukuran penyebaran data berkelompok. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, Yolanda tolong bacakan yang pertama. Pertama, menentukan ukuran penyebaran data berkelompok dengan benar. Iya, terima kasih. Kemudian yang kedua, tolong bacakan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data berkelompok dengan percaya diri. Nah, perhatikan gambar tersebut, kira-kira gambar apa itu? Berat badan lansia. Berat badan Ya, lansia. pengukuran berat badan Lansia. Ya. Apa fungsinya diketahuinya berat badan tadi? Apa kira-kira? Maka kalau sudah diketahui berat badannya, maka apa? Mereka dapat mencari simpangan seragamnya, kemudian simpangan baru, dan kemudian setelah ketiga itu sudah mereka ketahui, maka mereka bisa menarik kesimpulan bahwa apa tindakan selanjutnya yang dilakukan tenaga kesehatan atau kader kesehatan kepada posyandu lansia tersebut. Begitu ya. Oke, sekarang kalian berkumpul bersama kelompoknya yang sudah Ibu bagikan sebelumnya melewati WA group yang terdiri dari 5 orang ya. Kelompok 2-nya mana? Kelompok 3? Nah, itu kan ada LKPD Ibu kasih, Ibu bagikan. Baca petunjuk pengisian LKPD-nya ya. Kalau ada yang kurang mengerti, tanyakan ke Ibu. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Karena nanti kita akan presentasi untuk LKPD-nya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, anggota-anggota kelompoknya juga dituliskan. Dia jauh menyimpang angkanya besar, berarti dia jauh menyimpang dari yang baik. Tidak, berarti dia hampir data-datanya itu mendekati aja dengan standar. Jadi kan kalau misalnya perawat itu kalau nilainya itu kecil, berarti kan dekat dengan perawat dan tindakannya pun bisa sekali supaya sama. Gimana? Iya. Kalau dia 5 koma, ya koma.
kesimpulannya lah. Bagian kesimpulan. Tanya. Nol. Dia mana lagi? Tuh. Di bawah sini tidak mati. Iya.
Sudah lihat di nomor 24. Terus juga Iya. nomor 3 ini apa? Oh, karena rata-ratanya di 4,7. Baik, Bu rasa cukup ya untuk diskusinya. Sekarang kita presentasikan untuk hasil kerjaan kalian di LKPD. Nah, itu kan ada 4 yang dibahas. Jadi kelompok yang pertama itu nanti kalian presentasikan tentang jangkauan. Kelompok 2 mempresentasikan tentang simpangan rata-rata. Kelompok 3 tentang ragam atau variasi. Kelompok 4 tentang simpangan baku. Oke, sekarang langsung saja maju ke depan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 menuliskan hasil pekerjaannya dulu. Silakan. Yang lain tolong perhatikan ya. Yang kelompok 2 siapa yang mau menuliskan di depan? Oke, langsung saja saya akan menjelaskan jangkauan. Sudah kita ketahui rumus jangkauan adalah X maksimal, X max dan kurang X min. Nah, X maxnya adalah 67 dikurang 47. Pasti dalam benak kalian bertanya-tanya mengapa bisa diambil dengan 7 dan 47. 67 adalah nilai yang tertinggi dari tabel tersebut dan 47 adalah nilai yang terendah pada tabel tersebut. Oke, 67 dikurang dengan 47 sama dengan hasilnya 20. Jadi jangkauannya adalah 20. Baik, ada yang mau ditanyakan Ada yang ditanyakan? dari kelompok lain? Ya, silakan. Dikerasi suaranya. Baik, Hanya diketahui kalau dia datang ke kelompok, caranya nyari tahunnya jangkauannya itu gimana? Sama tadi kita kronologi begitu. Kita lihat titik tengah kelas tertingginya dengan titik tengah kelas terendahnya. Jadi yang itu lebih kurang dalam hasilnya. Yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, jadi jangkauan pada data tunggal atau data per kelompok itu sebenarnya sama, cuma pengambilan angkanya saja yang berbeda. Sekian karena sudah dibagi. Ya, terima kasih kelompok 1 beri tepuk tangan. Lanjutkan kelompok kedua tentang simpangan rata-rata. Jadi semuanya di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata. Nah, di simpangan rata-rata ini adalah rumusnya. Untuk mencari simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita mencari tahu nilai FI dan EI-nya dulu. Di tabel nilai FI dan EI-nya sudah diketahui dan sudah dijumlahkan. Karena sudah diketahui dan sudah dijumlahkan, kita masukkan saja ke dalam rumus. Nilai FI dan EI-nya sudah dijumlahkan dan hasilnya adalah 1680 dan nilai FI-nya frekuensinya sudah dijumlahkan juga dengan hasil 30. Jadi 1680 dibagi 30 sama dengan 56. Jadi X-nya adalah 56. Untuk mencari simpangan rata-ratanya rumusnya adalah
nilai X-nya adalah 118 dan nilai X-nya adalah 30. Maka nilai simpangan rata-ratanya adalah 3,93. Oke, jadi mana kesimpulannya? Jadi demikian tadi presentasi dari kelompok 2 tentang simpangan rata-rata. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya menanggapi. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1? Dari kelompok 1 mungkin? Kelompok 3? Kelompok 3? Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Keras suaranya biar kedengaran. Dari mana dapat 1680? Jadi nilai RI dan TI-nya adalah 1,1 ini nilai RI dan TI-nya. Nilai ini kami jumlahkan dan ini hasilnya. Oke. Jadi nilai FI-nya kami hasilkan dari penjumlahan nilai. Jadi nilai FI dikali HI atau frekuensi dikali nilai tengah untuk masing-masing kelas itu dikalikan, kemudian hasilnya baru dijumlahkan. Di tabel KPD-nya kan ada. Nah, hasil jumlahnya baru dimasukkan ke dalam rumus rata-rata. Sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang rata-rata data kelompok. Nah, jadi per sigma I sama dengan 1 sampai 5 FI, frekuensinya juga dijumlahkan karena di situ ada lambang sigma, berarti dia dijumlahkan sehingga hasil X bar-nya adalah 56. Jadi
saja. 770 dibagi 30 sama nilai 25,67. Jadi ragam variasi dari data di atas adalah 25,67. Baik, itu saya rasa dari kelompok 3 benar ada pada variasi. Ada pertanyaan kan dari kelompok lain? Nilai 30 dari chattingnya di tabel diketahui kan frekuensinya adalah 3, 8, 13, 4, dan 2. Jadi semuanya dikumpulkan jadi 30. Betul, frekuensinya seperti itu. Oke, jadi frekuensinya 30 itu dapat dari tabel yang ada di RKPD ya. Ini di RKPD itu kalau yang tabelnya sudah diisi semua, angka-angka itu sudah ada di tabelnya. Jadi untuk rangka variasinya dari data berat badan para lansia yang ada di posyandu tersebut adalah 25,67. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4 memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih penontonnya. Selamat pagi teman-teman. Baik. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu pertama saya sendiri Esther Sionera, yang kedua ada Gabriela, yang ketiga ada Patrick, yang keempat ada Yolanda, dan yang kelima ada Ramadhan Ajijah. Baik, saya akan mempresentasikan dari hasil kerja kami, yaitu di sini sudah terdapat rumus yang sudah tertera dari LKPD, yaitu S sama dengan sigma FI lempurung XI kurang X bar kuadrat per sigma FI. Jadi kita langsung ke rumus yang kedua. S sama dengan sigma FI lempurung XI kurang X bar kuadrat per sigma FI. Jadi dari rumus ini kita mendapatkan hasil yaitu akar 770 per 30. Dari mana kita dapat 770? 770 kita dapatkan dari tabel yang ada di lembar kerja kita masing-masing, yaitu di akhir tabel di bagian berat badan FI lambung XI kurang X bar kuadrat seperti yang telah ditunjukkan oleh rumus. Jadi dari hasil ini, dari semua data yang telah ini kita dapatkan, dijumlahkanlah jadi hasilnya 770 seperti yang ada di lembar kerja teman-teman semua. Jadi 30-nya ini kita dapatkan dari FI, dari penjumlahan FI kita dapatkan 30. Jadi 770 dibagi 30 hasilnya ada 25,6. Boleh dicek di kalkulator teman-teman semua untuk memastikan apakah betul ini 23,6. Jadi 25,6. Jadi akar dari 25,6 ini kita sederhanakan lagi menjadi 5,07, yaitu 5,07 ini adalah akar dari 25,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa simpangan baku dari data di atas adalah 5,07. Ya, sebelumnya itu dirumuskan dulu, bukan kosong ya. Dari angka itu bukan dibaca kosong. Kalau kosong itu artinya himpunan kosong, tapi nol kalau bicara tentang angka. Baik, silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, dari kelompok 1 silakan ya. Akar dari 25,6 prima. Tapi yang kami dapat akar dari 25,6 itu 5,05. 5,05. Baik, yang lain ada yang mau dipertanyakan lagi? Nah, yang sekarang Ibu mau tanya sedikit aja. Nah, itu kan di rumusnya ada ada huruf K. K-nya di bawahnya lagi sama dengan 5. Nah, kira-kira K-nya itu apa? Menyatakan konstanta. banyak ya.
dalam LKPD yang mana sudah kalian presentasikan untuk masing-masing kelompok. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari hasil pengujian ini tadi? Apakah tadi kan permasalahannya adalah tentang berat badan lansia. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Timbangan rata-rata angka-angkanya menyebar tidak jauh dari rata-rata. Sehingga apa yang perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan pada pasien tersebut? Kalau timbangan rata-ratanya kalau datanya tidak jauh menyimpang dari rata-rata, perlukah perlakuan yang berbeda? Tidak perlu perlakuan berbeda karena permasalahan lansianya relatif sama saja. Kalau ditinjau dari berat badannya, itu ya, itu yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kamu kerjakan di LKPD. Nah, sekarang Ibu minta LKPD-nya dikumpulkan, kemudian kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan kita akan mengerjakan satu soal saja. Kerjakan di belakang kertas ini aja. Kerjakan di belakang soal, lembaran soal. Penyebaran data berkelompok. Ukuran penyebaran data berkelompok yang terdiri dari apa saja? Jangkauan, simpangan rata-rata, ragam variasi, simpangan baku. Iya, jadi ada 4 ya. Simpangan jangkauan, simpangan rata-rata, Ragam variasi, dan simpangan baku. Nah, dari keempat hal ukuran penyebaran data berkelompok tadi, ada nggak yang kalian kurang paham? Nggak ada, oke. Nanti paham sudah ya? Untuk ukuran penyebaran data berkelompoknya. Kemudian materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya masih mengenai ukuran penyebaran data berkelompok, tapi kali ini tadi kan menentukan indikator berikutnya yaitu tentang menganalisis. Nah, jadi ada permasalahan nanti kita analisis ukuran penyebaran datanya. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai sekian ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ke ketua kelasnya. Cukup sekian untuk hari ini. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi.